PPKM itu di saat itu dianggap masih kurang efektif oleh Presiden, masih banyak lonjakan COVID-19, maka ada istilah baru ditekankan oleh Presiden namanya PPKM Mikro. Di PPKM Mikro ini diperbolehkan kegiatan, tapi kegiatannya adalah sifatnya terbatas, yaitu hanya dibatasi 50%. Bahwa kami semua ini menjaga jangan sampai di Jatirogo ini ada peningkatan terkait dengan COVID-19. Untuk mendampingi tingkat RT pun juga harus ada poskonya. Bagi ASN, TNI Polri, pegawai BUMN, dan pegawai lainnya dilarang mudik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormat Bapak Camat Jatirogo, yang kami hormati Pak Dokter dari Puskesmas Jatirogo atau yang mewakili Pak Heru. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Jatirogo dan yang saya hormati Bapak dan Ramil Jatirogo. Puji syukur atas nikmat ilahi Robi bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka acara sosialisasi PPKM Mikro dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu pengalaman. Bapak Ibu, undangan yang sudah jenengan terima hari ini akan ada sosialisasi tentang apa itu PPKM Mikro yang dulunya bernama PSBB. Jadi ini bertujuan untuk menekan penyebaran virus corona. Ya, intinya seperti itu. Jadi ya tapi yang berbasis mikro. Jadi sesuai arahan dari Bapak Presiden bahwa aturan sekarang atau PPKM Mikro ini harus dilaksanakan mulai dari tingkat rendah yaitu desa. Desa bersama Bapak RT, RW dan tokoh masyarakat harus tahu apa saja yang harus kita lakukan dengan adanya aturan PPKM Mikro ini. Dan hari ini sudah kita hadirkan para narasumber, ada dari kesehatan, dari Muspika, juga ada dari Kapolsek dan juga Bapak Ramil. Apa saja nanti yang harus kita lakukan di tingkat bawah terutama. Jadi mohon nanti kalau jenengan tidak mengerti untuk ditanyakan setelah rapat ini, mohon untuk diterapkan di masyarakat. Jadi jenengan datang tidak hanya datang terus pulang tidak membawa apa-apa dan tidak ada tindakan apa-apa. Oke? Untuk itu mari kita sama-sama selalu mentaati protokol kesehatan karena walaupun Jatirogo sekarang zona kuning tapi kita harus tetap waspada. Oke? Harus tetap kemana-mana harus pakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak. Okay. Terima kasih. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilaksanakan sosialisasi. Yang pertama akan dibawakan oleh Bapak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, saya hormati Pak Ramil Jatirogo. Ya, saya hormati Pak Kapolsek Jatirogo. Ya, saya hormati Pak Puskesmas Jatirogo. Ya, saya hormati Ibu Kepala Desa, Ibu perangkat, tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua RT RW, desa pada yang saya hormati. Kalau itu yang saya hormati, saya mohon maaf kepada ibu sekalian, Pak Ramil, Pak Wakapolsek dan Bu Kepala Desa. Jadi saya ini bingung karena jamnya jam 10 ini bersamaan juga ada kedatangan DPR pusat. Jadi saya ke sana di WA Bu ini langsung ke sini lagi. Ini sekarang sudah ditunggu di WhatsApp kok ada DPR pusat saya. Tapi karena ini sudah diagendakan lama oleh Bu Iki, maka saya harus ke sini untuk sambung rasa lagi, Jadi disampaikan oleh Bu Iki bahwa ini dulu aslinya namanya PSBB.
Artinya bahwa kegiatan COVID ini masih banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, wah itu berubah nama dan sebagainya, PSBB, PPKM, atau PPKM mikro dan sebagainya, karena itu semua triknya, langkah strateginya pemerintah dalam rangka untuk penurunan COVID-19 dan ada dan pertumbuhan ekonomi menjadi positif. Ini yang harapannya pemerintah seperti itu. Sehingga berbagai upaya-upaya nama yang telah disampaikan oleh pemerintah itu namanya berubah-ubah. Tetapi pada intinya kalau PSBB itu fokusnya adalah di tingkat provinsi, kabupaten. Dirubah lagi menjadi PPKM. PPKM itu levelnya adalah di level kabupaten, kota madya. Oleh Presiden karena PPKM itu di saat itu dianggap masih kurang efektif oleh Presiden, masih banyak lonjakan COVID-19, maka ada istilah baru ditekankan oleh Presiden namanya PPKM mikro. Jadi disampaikan oleh Bu Inggi bahwa PPKM mikro adalah kerjanya dipersempit lagi. Kalau dulu PSBB maupun PPKM itu yang mengurusnya adalah di tingkat jajaran kabupaten. Satpol PP kabupaten, TNI, Polri di kabupaten, sampai terjun ke kecamatan dan sebagainya. Sekarang dipersempit oleh Presiden dalam betul-betul menekan angka pertumbuhan COVID-19 ini, maka Presiden menginginkan diperkecil lagi, dipersempit lagi kegiatannya. Yaitu mempersempitnya ini adalah dalam rangka semuanya ikut bertanggung jawab. Jadi tidak hanya TNI Polri saja selama ini luar biasa, beliau di lapangan, tataran kebijakan, tataran aplikasi di lapangan luar biasa. Itu tidak hanya TNI Polri saja yang bergerak, tidak hanya Bu Inggi saja yang bergerak dalam seluruh perangkat, tetapi tingkat RW, RT pun juga harus ikut bertanggung jawab terkait dengan pertumbuhan, menekan pertumbuhan COVID-19 ini. Makanya dilakukan sosialisasi ini agar panjenengan perso setelah perso ikut bertanggung jawab. Pertanggung jawabannya bagaimana? Panjenengan karena di PPKM mikro ini diperbolehkan kegiatan, tapi kegiatannya adalah sifatnya terbatas, yaitu hanya dibatasi 50%. Jadi ini yang Bapak Ibu mungkin ada yang WA kemarin yang tidak paham, kenapa itu dibiarkan? Kok di desa lain kok tidak diperbolehkan? Itu memang kadang-kadang orang tidak tahu sehingga berkomentar wajar di medsos. Tetapi mesti harus bijak berkomentar di medsos itu. Jadi tidak hanya sekedar komentar saja, tapi harus bijak karena juga ada nanti bila diterangkan oleh Pak Waka terkait undang-undang IT dan sebagainya. Makanya boleh, tapi sifatnya hanya 50% kegiatannya. Warung itu sendiri juga semestinya kalau 100% kapasitasnya harus dikurangi jadi 50%. Itu pengurangan. Termasuk orang punya hajat saat ini karena kondisinya sudah oranye, hijau kuning saat ini sudah, tetapi harus ada pembatasan, namanya PPKM. Diterangkan di surat edarannya Bupati bahwa di dalam punya hajat itu sendiri mestinya Pak, mekanismenya orang punya hajat di wilayah jenengan itu mestinya mengatur dulu kepada Pak RT. Pak, kalau berarti kagungan hajat sing kula undang sakmenten Pak, terus nanti protokol kesehatannya ngeten-ngeten Pak, mestinya koordinasi dulu ya kalian RT. Tetapi kadang-kadang kan orang-orang boten. RT ini boten pirsa, Pak Iki bunyi kadang boten pirsa, tidak lapor boten bunyi langsung edar undangan, terus ternyata di situ banyak berkerumun. Engkau nek dibubarno, engkau sing diarani sing jahat kok Pak Camat kok jahat. Pak Daramil kok jahat, Buka Polsek atau Pak kok jahat dibubarno. Nah, padahal ini mekanismenya harus ditaati terkait dengan protokol kesehatan. Ini yang sabuk rasanya makanya kita perlu sosialisasi seperti ini itu biar panjenengan bisa semua Pak, bahwa kami semua ini menjaga jangan sampai di Jatirogo ini ada peningkatan terkait dengan COVID-19. 3 hari yang lalu saya sudah agak lega, saya lihat
Di Jatirogo alhamdulillah tidak ada, artinya semuanya sembuh. Dari kasus itu semuanya sudah sembuh di Jatirogo 3 hari sudah sembuh. Tadi malam muncul lagi 1, itu saya sudah sedih lagi Pak. Karena apa? Kalau ada yang muncul dan andaikan sampai meninggal dunia, andaikan rata-rata itu ada penolakan dari warga terkait dengan pemakaman protokol kesehatan. Dia juga saya, Pak Waka, Pak Daramil, kadang-kadang ya Allah kok kita ini sudah berupaya bagus membatasi masyarakat dalam rangka untuk tidak terjadi penambahan COVID, tapi persepsi seseorang mestinya beda. Sehingga seolah terjadilah permusuhan di antara kami. Padahal bukan. Tiap kami tujuan kami adalah agar ini tidak ada penambahan. Kalau ada penambahan terus Pak dibiarkan, maka ekonomi juga, pertumbuhan ekonomi juga akan sulit, pertumbuhan ekonomi juga akan akan minus. Panjenengan kalau lihat di Surabaya Pak, itu THF sudah tutup. Terus Mall Manas Belanda itu sudah tutup Pak. Saya beberapa hari yang lalu di PGS banyak yang tutup. Ada saudara kami, mohon maaf saya ceritakan pertumbuhan ekonomi. Saudara kami itu omset yang di PGS itu miliaran Pak. Sehari dapat berapa? Sehari dapat 300. Hanya 300. Mobilnya semuanya dijual. Karena COVID Pak. Kalau memang dilihat di desa tidak kelihatan nih. Kalau sudah dilihat akan lebih besar, di pasar-pasar lebih besar, di PGS itu hampir 50% tutup. Karena apa? Pengunjungnya sedikit. Kenapa mereka mengunjungi sedikit? Ya memang daya beli masyarakat sudah menurun. Juga yang kedua terkait takut adanya penularan. Makanya kita diharapkan tetap kita pakai masker dimanapun, kita tetap cuci tangan, kita menjaga kerumunan dan sebagainya, menjaga jarak dan sebagainya. Makanya saya berharap Bu Iki, siapapun yang masuk di balai desa ini yang tidak menggunakan masker, kami mohon untuk dikembalikan, Pak pulang dulu harus bawa masker. Ini menjaga, kasihan perangkat desa juga kasihan, Bu Iki yang perangkat desa kasihan kalau usahanya tertular. Oleh karena itu, kalau memang bisa juga Bu Iki menyiapkan masker 1 biji. Tapi kalau anggarannya terbatas, strukturnya seperti itu kan kasihan, sehingga inilah dibutuhkan Bapak Ibu sekalian, kepedulian Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Munculnya virus ini berkembang terus atau tidak itu tergantung dari kedisiplinan warga semua dan kepedulian warga semua. Makanya Bapak Ibu sekalian, di tingkat desa ada poskonya. Harapannya juga di tingkat RT pun juga ada SK-nya, ada poskonya. Petunjuk mendagri tingkat RT pun juga harus ada poskonya. Di mana monggo di pos jaga monggo atau di ketua RW RT monggo. Harus ada. Artinya kepedulian di-sharing dari bawah Pak. Kalau hanya di-sharing dari bawah tidak ada kepedulian, ini kasihan bunyi juga. Nah, kepedulian dari panjenengan inilah yang digugah oleh pemerintah agar COVID tidak bertambah, ekonomi bisa berjalan, ekonomi tumbuh positif. Pada saat ini sudah ada kemarin rilisnya minus pertumbuhan ekonominya. Dan inilah harapan pemerintah melalui sosialisasi PPKM ini semuanya ikut siaga, semuanya ikut peduli terhadap penekanan COVID-19 ini yang selama ini penekanannya selama ini yang peduli banget adalah tatarannya di desa dan perangkat desa, Babinsa, Babinkamtib, dibantu Babinsa, Babinkamtib. Nah sekarang PPKM Mikro ini dirubah konsepnya oleh Presiden bahwa RT pun juga harus bergerak, RT pun juga harus ada SK poskonya, RW pun juga harus ada SK poskonya, desa pun, kecamatan pun juga ada, sehingga ini adalah semuanya ikut bertanggung jawab terkait dengan penekanan COVID-19 ini. Nah, nanti saya misal undang-undang itu sebagai biar Pak Waka menjelaskan terkait dengan apa yang telah dilakukan beliau berdua ini terkait dengan data-data, nah biar dijelaskan beliau secara makro, kami berikan kebijakan seperti itu. Artinya ini semua adalah dalam rangka menggugah semangat pada tataran yang ada di bawah, institusi yang ada di bawah, RT, RW, desa,
menggugah semangat itu, tolong jangan kendor dimanapun kondisinya, itu mestinya harus tetap menggunakan protokol kesehatan. Di antaranya Bapak Ibu yang saya hormati, di masjid. Ini masjid itu mestinya harus tetap ada tanda silang sebagai tanda jaga jarak. Makanya kemarin saya di masjid tertentu saya tegur, pas saya khutbah di situ saya tegur, Pak, iki niki pengen nonton di sedoyo atau Pak? Pengen nonton Pak? Wah ini Pak, kata sing kesenggol-senggol sujud Pak melontok orang mungkin gitu. Akhirnya dia ngaku juga, mungkin Pak, dianggap COVID itu pun betul wonten. Pak, nyuwun sewu, kula niki nanti isoman 2 kali kula isoman. Ngerasakno kena COVID itu Pak, kula sedalu niku Pak, gak iso turu kemringet puasan. Kula akhirnya terjadi kula, ya Allah, ngomong dijak kesadaran seperti itu kok sulitnya buka durung tahu ngerasakno kena COVID. Ini wis tahu ngerasanya kena COVID, saya itu malam itu 3 hari malam tidak bisa tidur. Puas, kemeringet gobias, dan di satu saya 3 hari tidak bisa mencium. Akhir pikiran kula mati atau tidak, mati atau hidup. Kalau sudah seperti itu Pak, obat ngomongan kula Pak. Obat ngomongan kula pokoknya jadi Pak, ini bawang putih, Pak, kula bawang putih. Nah ini Pak Ibu juga pernah nanti biar jelaskan. Bawang putih belum Pak. Mari ngono vitamin C belum ya. Akhirnya lambung kula sing mboten kuat. Saomongin tiang karena apa? 3 hari belum mboten lambung Pak. Dan itulah kondisi seperti itulah makanya saya menggugah seluruh warga monggo berpartisipasi terkait dengan COVID ini. Artinya ini menjadi tanggung jawab kita bersama, institusi yang ada di bawah, RT, RW, desa, semuanya bertanggung jawab untuk mencegah. Artinya mencegah terjadinya pertumbuhan atau penambahan COVID yang selanjutnya adalah dalam rangka peningkatan ekonomi sehingga masyarakat bisa bertahan hidup, daya beli masyarakat terus meningkat hingga masyarakat bisa survive dalam kehidupannya. Itu diantara sekilas terkait dengan kenapa PPKM ini dilakukan. Dan ini perpanjangan sudah keempat. Tanggal 8 besok terakhir. Tapi saya melihat di media sosial Menteri Perekonomian rencananya akan terus memperpanjang lagi PPKM Mikro. Apalagi informasi yang di media sosial, di televisi sudah dijelaskan oleh pemerintah, saat ini juga dilarang mudik bagi ASN, TNI Polri, pegawai BUMN dan pegawai lainnya dilarang mudik. Karena apa? Saat ini sudah landai ini kebijakan harus tetap dipertahankan agar tidak lagi tambahan itu melonjak gara-gara di saat besok Ramadan, di saat besok hari raya diperbolehkan mudik, tapi akhirnya melonjak sehingga saat ini kebijakan pemerintah adalah melarang untuk mudik bagi TNI Polri, ASN, pegawai BUMN dan pegawai lainnya untuk tidak mudik. Sehingga inilah makanya tetap bunyi untuk ruang isolasi tetap diadakan, sampai saat ini masih tetap diadakan. Nanti dialokasikan anggarannya monggo diadakan sehingga tetap kesinambungan program pemerintah dalam rangka menyelamatkan kita bersama, menyelamatkan warga tetap bisa kita pertahankan dan bisa menyelamatkan warga sehingga semuanya bisa terselamatkan akibat COVID-19 ini. Itu sementara waktu yang perlu kami sampaikan. Monggo dilanjutkan Pak Darul dan Pak Wakapolsek, nanti dilanjutkan oleh Pak Heru dari sisi teknis. Teknis itu juga mungkin Pak informasinya ada virus lagi namanya B117. Ya, biar Pak Heru itu biar B117. Informasinya B117 itu tidak bisa deteksi di PCR. Penyakit apa itu saja. Akibat ini biar Pak Heru nanti secara teknis kebijakan Pak Ramil dan Pak Wakapolsek apa yang sudah diperbuat beliau terkait jajaran TNI Polri yang membantu kita semua dalam rangka menyelamatkan warga dari COVID-19.